Setiap sudut kota Palembang bergerak berkat kerja keras banyak orang. Pengemudi ojek, pedagang kaki lima, tukang bangunan, pemilik warung, mereka semua ikut menopang kehidupan di kota ini. Di tengah ketidakpastian ekonomi, mereka tetap berusaha agar dapur tetap ngebul dan anak-anak tetap sekolah. Mereka yang menjaga kota ini tetap berjalan. Di balik gedung-gedung tinggi ada cerita tentang perjuangan untuk bertahan. Bukan soal kemewahan, tapi soal kebutuhan sehari-hari. Melalui video ini kita akan mendengar cerita mereka, kelas pekerja yang menjadi tulang punggung kota Palembang. Mari kita dengar langsung bagaimana mereka menghadapi hari demi hari, bagaimana mereka mencari nafkah, menghadapi tantangan, dan menjaga harapan di tengah ketidakpastian ekonomi. Boleh kenalan dulu Pak, namanya siapa, umurnya berapa? Nama saya Hendra Wijaya, umur 31 tahun. Terus udah berapa lama jadi itu ojek Dari online? 2018. 2018. Terus biasanya narik dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kalau hari dari jam 3 sampai jam 10 malam. Dalam sehari itu biasanya bisa dapat berapa orderan? Hari itu kadang tuh kadang cuman minimal kadang tuh dapat 9 sampai 10. Karena kan dari sore kan dari pagi. Terus penghasilnya itu kira-kira cukup dapat untuk kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah. Terus kalau pas hujan atau orderan sepi itu biasanya gimana Pak? Itu yang hujan yang susah ya. Sepi ya, namanya rezeki gitu harian kan macam ya kalau ini kan dapat alhamdulillah ya. Ya. Terus pernah mengalami misalnya cak motor rusak atau misalnya di jalan tuh ada kendala Kalau kendala rusak deh, cuman paling ada ban kempes atau bocor di tengah jalan. Bapak pernah dapat bantuan dari pemerintah atau dari perusahaan aplikasi ini dapat? Baru tahun kemarin sih yang BHR bantuan hari raya ya, dari Grab Oh itu dapat? dapat 50.000. Sebagai pengemudi ojek online, ia tetap narik meski orderan tak selalu ramai. Ia bilang semuanya baik-baik saja. Tapi di balik itu, ada kenyataan bahwa penghasilannya sangat tergantung pada hal-hal yang tak pasti, seperti cuaca, aplikasi, dan jumlah pelanggan. Namun, ia tetap menjalani semuanya dengan tenang. Siapa Pak namanya? Karman. Sukarman. Kalau umurnya Pak? Lahiran 72, sekarang 25, sekitar 53. 53 Pak ya? Terus biasanya jualan ini dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 1 sampai jam mana enggak? Jam
hampir jam 6, jam 5, jam setengah 6 Pak. Setengah 6 ya. Iya Pak. Terus penghasilannya itu kira-kira cukup nggak Pak untuk kebutuhan? Ya alhamdulillah. Itu cukup. Cukup ya. Ya. Terus kalau misalnya tadi kan hujan Pak ya, tadi macam mana? Neduh kah atau gimana? Itu di situ. Oh di situ ya. Terus kalau selama jualan tuh ada nggak hal yang berat nih Pak? Atau misalnya apa kurang laku nih tuh? Oh, ya pasti udah Ada. biasa. Oh, Nilai, biasanya Pak. laris terus Pak? Ya alhamdulillah Pak. Iya. Terus biasanya gawainya memang dewean apa biasanya ada yang bantu Pak? Cewek Anda. Dewean ya? Kan Pak Adi ini kan merantau. Oh, seperti itu. Boleh perkenalan dulu Pak namanya? Oh iya, siapa? namanya Bapak Arianto, umur 31 tahun. Terus udah berapa lama buka warung? Hampir 8 tahun ini. Masuk 8 tahun lah. Terus warung ini biasanya buka dari jam berapa? Buka dari jam 7 sampai jam 12 malam. Oh iya. Mm. Biasanya penghasilannya itu sehari atau sebulan itu biasanya cukup nggak? Kalau Kebutuhan. kalau per hari itu dapatnya lumayan lah. Kalau diomong cukup ya cukup soalnya kan. Iya. Malah kelebihan lagi ada soal iya. makan kan. Alhamdulillah. Heeh. Terus selama buka warung pernah nggak Cak ngalamin sepi, atau sepi pelanggan? Ya namanya jualan kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame kan. Iya. Terus barang-barangnya tadi kan habis belanja itu dari mana Pak? Itu Bu ngambilnya di pasar. Kalau untuk jual lagi kan harus ngambilnya di pasar kan. Iya. Mm. Terus ngambilnya dari pasar atau ada yang nganteri Cak sales itu? Kadang sales, kadang ngambil dewek ke pasar. Oh iya kadang sales juga ya. Heeh. Terus ada kesulitan nyetok barang nggak Pak? Misal harga naik atau mana ngendalikan Oh harganya kalau kan? kita tidak pernah nyetok banyak barang sih. Soalnya kalau barang naik kita harus naik juga. Oh, naik juga. Heeh. Iya. Terus apa beca tantangan yang dihadapi selama buka Tantangan yang dihadapi Iya, ialah nggak ngebon, nggak ngutang. iya. Itulah yang tantangan paling sulit kan. warung? Oh iya. Heeh. Terus ada nggak Pak Cak? Misalnya saingan warung lain metode? Kalau saingan yang namanya kita dagang banyak Iya. saingan kan. Tapi kita yang namanya rezeki kan lah diatur Tuhan masing-masing. Iya. Terus Bapak merasa usaha ini udah stabil atau masih ada kekhawatiran itu? Kalau kekhawatiran enggak kate, kalau stabil ya udah mau ke stabil kan. Soalnya mencukupi kan. Heeh. Setiap hari ia menjaga warung kecil miliknya, tak ada keluhan soal penghasilan atau persaingan karena ia sudah terbiasa dengan ritme yang ada. Kehidupannya mungkin tampak tenang, tapi tetap penuh perhitungan karena usaha kecil seperti ini bergantung pada kestabilan yang tidak selalu bisa diprediksi. Kalau boleh tahu namanya siapa Mbak? Terus umurnya? Nama saya Eka, umurnya 25 tahun. Terus kerja di kafe ini sudah berapa lama Mbak? Kalau untuk kerja di sini sekitaran 2 tahunan mungkin ya, kurang lebih. Terus biasanya dari jam berapa mulai kerjanya Mbak? Dan juga selesainya jam berapa? Saya biasanya itu masuk di jam 7.30 pagi buat siap-siap, terus selesainya di jam 10 malam. Oh iya. Terus selama kerja di sini apa yang paling kayak bikin capek atau susah Mbak? Untuk saat ini nggak ada sih sebenarnya, tapi mungkin pas lagi rame banget ya, itu yang bikin kayak kewalahan gitu. Terus penghasilannya dari kerja di kafe ini cukup nggak kebutuhan sehari-hari? Kalau buat kebutuhan sehari-hari ya, Iya. ya dicukup-cukupin sih, karena lumayan sih, walaupun nggak cukup juga dicukup-cukupkan. Terus
Kalau jaminan kesehatan atau tunjangan dari KP ada nggak Mbak? Gak ada sih, cuman gaji bulanan aja untuk saat ini. Oh iya, sudah, terima kasih Mbak. Ia bekerja di kafe dan merasa nyaman dengan ritme kerja yang sudah biasa dijalani. Meski terlihat tenang, kita bisa membayangkan bahwa di balik meja layanan dan senyum ramah ada tekanan dan ketidakpastian yang sewaktu-waktu bisa datang. Namun, sejauh ini ia tetap bertahan. Iya, boleh kenalan dulu Pak, namanya siapa, terus umur? Nama saya Sunarto, Iya. umur 40 tahun, Terus udah berapa lama Pak kerja sebagai kerja di kontraktor udah 20-an tahun. 20 tahun. Terus biasanya itu ini mulai dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kalau jam kerja kita jam 7:30 sampai jam 5:30. Setengah 6. Terus ini kerja proyek ini biasanya dapat harian, mingguan atau gimana Pak sistemnya? Atau borongan? Per 2 minggu. Per 2 minggu. Kita gaji dari mandor per 2 minggu. Terus biasanya kalau sebulan tuh kira-kira cukup? Untuk kebutuhan standar makan kita cukup. Tapi untuk yang ya sederhana aja lah. Iya. Terus kerja ini, mohon maaf Pak, Ya. pernah ngalami kecelakaan atau Kecelakaan ringan ada, kadang kena paku atau kena beling, kadang kena palu gitu. iya, Itu cedera ringan kita, tapi masih bisa teratasi. iya. Terus kalau misalnya cedera kayak gitu, itu ada pertanggungjawaban nggak Pak? Ada, paling ya untuk P3K pertama ada kita, untuk kayak betadine atau apa kayak gitu. Terus biasanya ada nggak tantangan paling berat Pak selama kerja? Oh, kalau jembatan agak berat. Ya memang resiko jembatan kan di atas sungai. Kalau di darat ini resikonya sih berkurang. Cuaca emang sangat panas kayak gini. Iya. Ia bekerja setiap hari di proyek bangunan, tak banyak keluhan yang disampaikan, hanya cerita tentang rutinitas, tapi kita tahu kerja fisik seperti itu menyimpan kelelahan yang jarang diucapkan. Ia hanya berharap pekerjaan yang ada supaya keluarga di rumah tetap bisa makan. Boleh kenalan dulu namanya terus umurnya? Oh boleh, nama ibu Ceklina, panggilannya umur 50 tahun. Terus sehari-hari ini jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau ibu dari rumah jam 7 sampai jam 4 sore, untuk ringkas lebih mau sudah balik rumah lagi. Iya. Terus kalau boleh tahu itu penghasilannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Iya insya Allah. Sehari cukup. Terus misalnya tempat daging itu nyewa apa apa? Nyewa. Terus aman? Aman, alhamdulillah aman. Terus kalau misalnya selama jualan itu ada nggak hal yang sulit gitu? Hal yang berat? Alhamdulillah ada kata lancar-lancar wae. Terus ini usahanya ini ibu merasa cukup stabil atau masih khawatir? Alhamdulillah cukup stabil sih. Terus hari-harinya itu biasanya dibantu siapa? Ibu sendiri atau ada yang bantu? Ya kadang-kadang sehari-hari ibu sendiri, kadang-kadang kalau pulang kerja dibantu, ini lagi kerja dibantu. Kira-kira selama jualan itu ada nggak hal yang mungkin pernah dapat? Ya ada sekali-sekali, ada banyak pada laku, sekali kadang-kadang cepat habis. Ya namanya kita jualan tuh cek itulah kadang cepat habis, kadang kan ya lambat habis. Cek ini termasuk lambat kan, tapi alhamdulillah bintang habis. Dari pagi ia masak dan berjualan, tak banyak cerita tentang kesulitan, karena baginya selama masih ada yang beli itu sudah cukup. Kesederhanaannya mencerminkan cara sebagian besar pekerja kota menjalani hidup, tidak mengeluh dan hanya terus bekerja.